Karena emang ilmu itu adalah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada jamaah al-Asran rahimakumullah, kali ini Teteh membawa kitab Irsyadul Ibad. Yuk kita lanjutkan kembali ngaji. Jangan lupa ya niatnya bismillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah sehingga kita mendapatkan syafaat dari ilmu yang kita dengar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanang Jagat Lanang Godek, kopi kesehatan yang membantu untuk mengatasi permasalahan para laki-laki yang cepat keluar, susah bangun, kurang stamina atau kurang gairah ataupun yang keluarnya encer. Dan juga bisa menjadikan solusi bagi siapapun wanita dan juga laki-laki seperti yang hipertensi, yang diabetes, kolesterol, asam urat, jantung, dan penyakit lainnya. Bisa didapatkan ini kopi di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok Al-Asran, jangan lupa nama tokonya. Jika pengen konsul dulu, bisa di-chat di tokonya masing-masing. Untuk pembahasan kali ini masih kelanjutan dari video yang sebelumnya ya, masih menerangkan tentang babul ilmi. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa banun najari an Anas. Ini dari Imam Ibnu Najjar ya. Meriwayatkan ini hadis itu dari Sayyidina Anas. Mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Mungkin kita sering mendengar hadis itu bahwa al-ulama adalah pewarisnya para nabi. Yang mana ini para ulama tuhibbuhum, menjadikan penghuni ahlus samai, penghuni langit, watastaghfiru, kemudian mencintai mereka ya, jadi penghuni-penghuni langit semuanya mencintai para ulama. Siapa penghuni langit ya kalau bukan para malaikat ya, tidak terhitung berapa jumlahnya para malaikat yang berada di langit, semuanya sangat mencintai para ulama. Bahkan lahumul hitanu fil bahri, bahkan ikan-ikan yang ada di seluruh lautan di muka bumi ini. Bayang gak? Gak bisa kebayang berapa banyaknya ikan-ikan yang ada di lautan. Kalau kita lihat ikan di lautan, kalau kita lihat ikan di air, apa yang kita lihat? Ya hanya ikan yang cuma lagi mengap-mengap, gak bisa kita lihat. Padahal secara hakikatnya itu semua ikan yang ada di muka bumi ini itu sedang berdoa kepada Allah, itu ikan-ikan. Sedang apa? Sedang beristighfar, semua ikan-ikan memohonkan ampun. Ya Allah, ampunkanlah para ulama, para ulama. Kalau yang kita lihat ya ikan kita goreng ya kita makan. Padahal secara hakikatnya itu ikan yang lagi hidup sedang memohon ampun untuk para ulama. Subhanallah. Ya. Idza matu ila yaumil qiyamah, terus memohon doa, terus memohon ampun bagi mereka ketika mereka wafat sampai pada hari kiamat. Itu malaikat, itu hewan-hewan yang ada di laut, meskipun ini sosok seorang ulamanya sudah wafat sekalipun, bukan berarti berhenti mendoakan ulama tersebut. Terus didoakan oleh para malaikat, terus didoakan oleh hewan-hewan yang ada di lautan, terus didoakan sosok ulama-ulama tersebut ila yaumil qiyamah, bahkan sampai hari kiamat. Gak henti-hentinya. Masya Allah, inilah ya yang harus kita apa ya, muncul orang Sunda sama orang kabita gitu ya, ku sosok seorang ulama. Nah, ini kelebihan ulama apa? Kelebihan ulama itu dikarenakan dia mempunyai ilmu. Karena tidak ada ceritanya sosok seorang ulama yang tidak mempunyai. Artinya ulama itu adalah sosok orang yang penuh sekali dengan ilmu, kebijaksanaan di dalam hatinya. Ya. Tetapi terkadang teteh juga suka sedih, tapi nggak sedih nggak, maksudnya ya itulah mungkin belum sampai atau bagaimana ya. Terkadang teteh juga itu suka menemui gitu ada seseorang yang
seperti seolah ada sebagian orang yang menyepelekan para ulama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan itu termasuk dosa yang besar kalau kita misalkan menyepelekan kepada ulama. Sungguh itu termasuk dosa yang besar. Misalkan contoh seperti ini, ngaji apa nih? Aku ngaji kitab Safinah Kang. Siapa sih itu yang ngarang kitab Safinah? Aku katakan Syekh Nawawi Al-Bandari. Kemudian seperti seolah mencibir, seperti seolah menghinakan, seperti seolah merendahkan. Orang itu mengatakan, siapa sih Nawawi itu? Aku gak berani mengatakan siapa Nawawi itu. Minimal ada kata depan dengan kata hurmah, dengan kata syekh misalkan. Siapa sih emang Nawawi itu? Astagfirullahaladzim. Dia berkata dengan nada seperti mencibir, seperti merendahkan. Itu khawatirnya kalau memang dengan nada merendahkan, kemudian memang keluar dari hati merendahkan, menganggap bahwa misalkan salah satu contoh Syekh Nawawi itu adalah sama seperti kita. Allahu Akbar. Itu sudah termasuk dosa besar ya. Jadi ini kemungkinan besar ulama-ulama yang mengarang ini kitab itu kebanyakan para waliullah. Karena kan ini udah jelas sekali. Kata baginda Rasulullah aja, al ulama itu warasatul anbiya. Kalau ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Karena begini kita bisa sampainya ilmu kepada kita. Banyak orang yang berkata kalau kita ngaji itu jangan ke sana ke sini, udah biar kita nggak pusing. Kalau ngaji itu yang menjadikan referensi itu ada Al-Qur'an hadis. Al-Qur'an hadis ya iyalah. Semuanya juga itu akan berpatok kepada Al-Qur'an dan juga hadis. Tapi terkadang ada sebagian Al-Qur'an dan hadis itu dikuatkan dengan ijma'nya para ulama dengan kias seperti itu. Dan tidak semuanya yang memahami seperti itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ilmu itu siapa gurunya? Gurunya itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, mempunyai murid yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti malaikat Jibril seorang guru dan Nabi Muhammad seorang murid. Kemudian itu ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diberikan lagi itu ilmu disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka di sini Nabi Muhammad sekarang menjadi sosok seorang guru dan para sahabat menjadi murid-muridnya. Wafatlah itu baginda Nabi Muhammad, sekarang para sahabat yang mengajarkan ilmu-ilmunya diturunkan kepada para tabi'in. Nah maka sekarang siapa yang sosok menjadi seorang guru? Para sahabat. Dan siapakah murid-muridnya? Para tabi'in. Begitu juga sampai ke bawah. Para sahabat udah wafat, sekarang tabi'in jadi guru, para murid itba'ut tabi'in. Ya, tabi'in udah wafat, itba'ut tabi'in menjadi seorang guru. Nah, maka sekarang diajarkanlah kepada para ulama. Begitu sampai kepada kita ya. Sampai ada nanti bagian-bagiannya ada ulama mutaqaddim dan mutaakhirin dan lain-lainnya. Sampailah ini ilmu kepada kita dari siapa? Kalau bukan dari ulama, sampailah kepada sosok baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak menghargai sosok para ulama. Kalau sampai tidak percaya akan sosok para ulama, termasuk ilmu yang ia sampaikan, itu sudah termasuk dosa besar. Terkadang masyarakat awalul mukminin itu terkadang suka bingung akan ikhtilafiyah pendapat para ulama terkadang, sehingga ya udah deh karena bingung ini banyak perbedaan yang disampaikan oleh para ulama, udah deh kita merujuk aja kepada Al-Quran dan hadis katanya. Ya emang itu para ulama tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis, itu para ulama tuh bukan ilmunya buatan sendiri, semuanya juga merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Seperti itu ya. Nah, oke, dilanjutkan lagi di dalam hadis yang selanjutnya, wal Bukhari an Muawiyah. Ini dari Imam Al-Bukhari ya, meriwayatkan hadis dari Sayyidina Muawiyah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Jadi siapa saja yang Allah menghendaki kepadanya suatu khairan, suatu kebaikan, niscaya Allah itu akan membuat faham orang itu tentang masalah agama. Ya, jadi kalau ilmu itu memang sulit ya, karena kalau di dalam kitab ta'lim, ilmu itu ibaratkan sifatnya itu seperti nur, seperti cahaya.
Jadi ilmu itu tidak akan masuk ke dalam sosok seseorang yang mana hatinya itu gelap. Yang mana hatinya itu gelap. Tapi itu ilmu akan masuk ke dalam sosok seseorang yang mana memang hatinya itu bersih. Misalkan di depan kita ini ada 20 orang, ada 30 orang pada jamaah yang lagi mendengarkan ilmu kita. Ya, atau beberapa orang pun yang lagi mendengarkan ilmu yang sedang kita bacakan atau yang sedang kita sampaikan. Itu yang 30 orang yang mendengarkan itu ilmu, iya, tidak akan sama dari orang yang ke-1 sampai orang yang ketiga, sampai orang yang ke-30 itu. Tidak akan sama. Karena itu akan sebetulnya akan menimbang kepada urusan hati kita. Kalau hati kitanya bersih, mungkin kita menerima ilmunya itu lebih besar. Tapi kalau hati kitanya banyak kotor, ya mungkin menerima ilmunya itu sedikit-sedikit. Dan mungkin saja itu yang sedang mendengarkan, sedangkan ini ada sosok seorang yang lagi mengajarkannya, mungkin aja itu pahalanya lebih besar orang yang mendengarkan daripada yang mengajarkannya. Mungkin saja, sangat mungkin sekali. Karena emang ilmu itu adalah sir, emang itu sir ya, rahasia ya. Jadi kalau ibaratkan, kalau ilmu itu seperti cermin, seperti cermin. Coba kalau misalkan kita lagi berdandan, kita tengok cermin, maka kalau cermin yang sangat bersih sekali, maka kalau kita melihat cermin akan ada tampak siapa? Akan ada tampak bayangan kita. Kalau kita yang sedang bercermin, maka akan ada tampak bayangan kita. Dengan sangat jelas sekali itu cermin bisa melihatkan diri kita. Tapi kalau misalkan cermin itu cukup sangat gelap sekali, banyak kotorannya, kita cat dengan warna hitam, gitu ya, sedikit-sedikit, ya mungkin itu tidak akan tampak terlalu jelas. Kita bisa melihat muka kita di cermin tersebut karena ada bagian-bagian yang banyak dicat warna hitam. Dan mudah-mudahan itu cermin tidak sampai hitam semuanya, karena kalau udah sampai hitam semuanya itu dikatakan rain. Jadi apa ya, kalau ibarat itu udah berkarat lah, dosanya udah terlalu banyak. Makanya kata ulama, kita jangan sampai tidak mendengarkan ilmu sampai 40 hari. Karena kalau selama 40 hari kita tidak mendengarkan ilmu, tidak mendengarkan mau'izah sama sekali, maka dikhawatirkan hati kita menjadi rain. Udah berkarat, udah terlalu banyak ini dosa-dosa yang meliputi hati kita. Mau hasud lah, mau takabur lah, mau ujub lah, mau apalagi itu dosa yang udah menutupi hati kita. Nah, yang bisa membersihkan dosa-dosa hati kita kan lewat ilmu yang bisa membersihkan dosa-dosa di dalam hati kita. Nah, khawatir kalau udah 40 hari kita dengar ngaji itu khawatir sekali. Jadi kalau misalkan kita mau duduk mendengarkan ngaji pun itu kayaknya sulit sekali untuk masuk ke dalam hati. Nah, itu dikarenakan apa? Dosa kita ini udah terlalu banyak. Seperti itu. Jadi makanya di sini dikatakan, ya siapa saja yang Allah menghendaki kepadanya suatu kebaikan, niscaya Allah akan membuat faham orang itu tentang masalah agama. Berarti ini menunjukkan secara hakikatnya ya, kalau Allah permudah orang tersebut, Allah diberikan hidayah taufik, meskipun orang tersebut udah banyak banget dosanya, tapi kalau Allah sudah membukakan hatinya, Allah sudah membukakan telinganya, akan mudah sekali bagi dirinya. Dan na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ditutup hatinya oleh Allah dan ditutup telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita ngaji agar hati kitanya semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih ya. Tiap hari bagusnya kita mendengarkan mau'izah dan mau'izah biar hati kitanya lembut ya, tidak terlalu banyak dosa. Kemudian wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Hurairah, ma abidallah bisyai'in afdala minal fiqhi fid din. Tidak ada ibadah kepada Allah dengan sesuatu afdala yang lebih utama dibandingkan faham tentang masalah agama. Ini bisa difahami gak? Apa yang disampaikan ini dari Sayyidina Abu Hurairah. Jadi tidak ada ibadah, coba dengar sekali lagi. Tidak ada ibadah kepada Allah. Kita ibadah nih kepada Allah.
dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan kita faham tentang masalah agama. Ya. Jadi kalau kita mau bandingkan, itu derajatnya lebih tinggi mana? Kalau misalkan kita adalah sosok seseorang yang cukup getol ibadah. Maksudnya getol itu rajin ibadah. Kita adalah termasuk orang yang cukup rajin ibadah. Udah jangan dikatakan lagi sholat yang fardu 5 waktu, karena itu udah suatu kewajiban. Aku nih getol ibadah. Tahajudnya gak pernah lewat, duhanya gak pernah lewat. Ngaji Al-Quran tiap hari 1 juz, 2 juz. Ya, sholat hajat, sholat tobat, tiap hari aku gunakan itu sholat itu. Sholat sunnah setiap hari. Itu kan ibadah. Amal ibadah yang kita, itu kalau mau dibandingkan, lebih utama kita melaksanakan ibadah-ibadah itu atau lebih utama kita faham tentang masalah agama. Maka kalau dibandingkan, ini seseorang ahlul ibadah, ini seseorang ahlul ilmi. Lebih mulia mana, lebih tinggi mana derajatnya ahli ibadah dengan ahlul ilmi? Maka ternyata lebih tinggi derajatnya ahlul ilmi. Ini ada sosok seorang kiai yang lagi ngajar setiap hari, kegiatannya setiap hari mengajarkan kepada anak-anak santrinya setiap hari. Ya begitulah ini sosok seorang kiai, pekerjaannya setiap hari itu ya ngajar santri misalkan. Subuhnya ngajar santri, siangnya ngajar santri, sorenya ngajar santri, malamnya ngajar santri. Udah istiqomah aja, tenang hidupnya, tiap hari ngajar santri. Tapi kalau dilihat itu ibadahnya tidak terlalu bagaimana ya. Ya paling sholat sunnah qobla ba'da, tahajudnya jarang, ngaji Al-Qurannya jarang, wiridan sampai 1 jam 2 jam pun jarang. Tetapi yang dilihat ini Pak Kiai ini tiap harinya apa? Ngaji. Ini ada satu sosok seorang lagi, ini paginya ini udah duha 8 rakaat, siangnya udah ngaji Quran ya, malamnya itu dari Isya atau terus dia melakukan ibadah. Mau dibandingkan dengan ini sosok seorang kiai, meskipun hanya sholat fardu saja, meskipun dia jarang banget untuk melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, yang penting yang wajib-wajib aja deh. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kalau punya zakat ia keluarkan, ya, anak istrinya ia urus. Tiap harinya dia berkegiatan hanya ngaji, meskipun dia jarang bercengkrama dengan orang, jadi banyak jauh dari berbuat dosa dengan orang. Ini yang lebih utama. Ini derajatnya yang lebih tinggi kata Allah. Ahlul ilmi lebih tinggi derajatnya daripada ahlul ibadah. Kemudian, kenapa? Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Dan pastilah satu orang yang faqih, yang paham ilmu agama, itu lebih hebat bagi syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Itu si syaitan kalau lihat orang, ini misal si syaitan nih, lihat orang, ini ada 1000 orang yang lagi berkumpul. Ya, ini ada 1000 orang yang lagi berkumpul, lagi apa? Lagi ngedengerin pengajian. 1000 orang nih banyak banget. 1000 orang yang lagi mendengarkan pengajian atau 1000 orang yang lagi melaksanakan ibadah sunnah. Bukan yang wajib, sunnah. Ini ada satu orang yang lagi ngajar atau yang lagi ngaji atau yang lagi mutolaah kitabnya di rumah. Ya gitu. Ya kayak gini, lagi buka kitab, dia mutolaah sendiri. Itu syaitan tuh lebih takut sama orang yang satu orang yang lagi muka kitab, yang lagi mutolaah kitab. Daripada dibandingkan ini si syaitan melihat ada 1000 orang yang sekarang lagi ibadah sekalipun. Habis itu orang yang 1000 orang yang lagi ibadah, habis semuanya bodoh kata syaitan. Aku nggak tahu, nggak takut. Karena ibadahnya aja dia tuh cuman cangkangnya doang. Kelihatannya itu lagi ibadah, cuman cangkang. Syaitan tuh tahu dia itu ibadahnya cangkang, nggak ada isinya. Tapi itu meskipun satu orang, tapi dia berisi. Karena dia paham akan ilmu agama. Walikulli syai'in imadun wa imadu hadzal dinil fiqhu, dan setiap sesuatu itu
imadun, memiliki tiang. Setiap perkara apapun itu ada tiangnya. Karena kalau nggak ada tiang, runtuhlah perkara itu. Dan tiang agama itu apa? Hadaddin, tiang agama itu apa? Al-fiqhu. Tiang agama itu adalah kefakihan. Berarti tiang agama itu menunjukkan apa? Pondasi awalnya, tiangnya apa? Ilmu. Karena kalau agama tidak ada ilmunya, maka itu agama akan runtuh. Seperti itu. Wa Ibnun Najari an Muhammad ibn Ali. Kemudian Imam Ibnu Najjar meriwayatkan ini hadis dari Sayyidina Muhammad bin Ali, rak'atani, 2 rakaat min alimin, dari orang alim itu afdalu, lebih utama, min sab'ina rak'atan min ghairi alimin, kalau kita bandingkan 70 rakaat dari orang yang tidak alim. Ini orang yang ahlul ilmi, yang fahamkan ilmu fikihnya, yang mengerjakan salat sunnah. Misalkan sesudah Isya dia melaksanakan salat sunnah ba'da Isya 2 rakaat aja. Udah salat sunnah ba'da Isya 2 rakaat, ya udah tidur deh. Ini satu orang lagi, udah salat sunnah ba'da Isya dia laksanakan 2 rakaat, udah itu terus dia salat. Terus dia salat sampai 70 rakaat. Tarawih aja tidak sampai 70 rakaat, ya berarti berapa jam tuh 70 rakaat kita lakukan? Kuat gak? Ya mungkin kayaknya ada deh, sekitar 3 jam mungkin ya. Ya, terus ini orang nih melaksanakan salat sunnah 70 rakaat, tapi sayang, ini orang yang melaksanakan salat sunnah sampai 70 rakaat, sayang sekali tidak didasari ilmu agama. Dia tuh gak alim, gak didasari ilmu agama. Kata Sayyidina Muhammad bin Ali, ya lebih baik ini hanya 2 rakaat tetapi dia mengerjakan sholatnya penuh dengan paham ilmunya, dibandingkan ini yang 70 rakaat tapi tidak paham ilmunya. Yang kalau ahli ilmu itu kan tahu, aduh gimana kalau wudu aku enggak syah, dia udah tahu babair, dia udah tahu mana air yang suci lagi mensucikan, sehingga ia pakai. Ia tahu bagaimana ketentuan berwudu yang baik dan benar, yang sesuai dengan rukun syarat sahnya berwudu, ia lakukan dengan benar. Kemudian dia melaksanakan sholat, ya, dia juga tahu ilmunya, rukunnya tahu, syaratnya tahu, batalnya tahu, ia lakukan semuanya itu. Kemudian dia menjauhi dari nafkah yang haram karena takut tidak diterima ibadahnya. Itu semua kan berdasarkan dasar ilmu yang dia pakai. Tetapi ini yang ibadah 70 rakaat yang ini, dia berwudu nggak tahu mana air yang mensucikan, dia nggak tahu, pokoknya air aja yang dia tahu. Berwudu juga nggak pernah ngaji, pokoknya aku lihat kalau orang tuh berwudu tuh seperti itu, nggak tahu, padahal itu wudunya nggak syah karena nggak tahu ilmunya, berwudu aja. Ya sholat ya cuma sampai 70 rakaat, nggak tahu itu, padahal itu sholatnya udah batal. Misalkan dari takbiratul ihramnya udah batal karena dia nggak tahu ilmunya, misalkan. Ya, itulah keunggulannya orang yang ahlul ilmi dibandingkan orang yang ahlul ibadah tetapi tanpa memiliki dasar ilmu yang harus ia ketahui, wabil khusus ya minimal yang berhubungan dengan dengan fikihnya gitu ya. Karena berurusan dengan ibadah. Nah, mungkin ini sebetulnya di dalam kitab Irsyadul Ibad ini sampai berapa lembar ya ini, yang banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang fadail babul ilmi, yang menerangkan tentang ilmu. Ya, ini banyak sekali agar kita menjadi orang-orang yang semakin cinta akan ilmu yang memang diwajibkan. Ilmu itu yang harus kita kaji, yaitu ilmu yang berhubungan dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bagi para jamaah Al-Asran rahimakumullah semuanya, ketika mendengarkan ini di Al-Asran ini, diniati yang baik, diniati kita untuk berthalabil ilmi, diniati kita mau mendengarkan kajian dari ulama yang mengarang ini kitab, yaitu kitab Irsyadul Ibad, yaitu karyanya seorang ulama, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari. Ya, mudah-mudahan ilmu yang selalu saya sampaikan ini secara hakikatnya mudah-mudahan ini datangnya dari Allah, yang benarnya tentu dari Allah. Kalau ada salahnya tentu ini dari kebodohan saya pribadi, atau na'udzubillah kalau misalkan keluar dari hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni akan segala kekhilafan
yang saya ucapkan. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.